Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama kakak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian mandiri ITB ya untuk materi fisika mekanika. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Ya, pada tahun ini ya ITB ujian mandirinya hanya ada 2 buah cabang ya, fisika mekanika dan matematika ya. Kali ini kita akan membahas untuk fisika mekanika nomor pertama. Langsung aja kita masuk ke soalnya ya. Sebuah objek berbentuk bola memiliki massa 2 kg dan diputar pada bidang vertikal dengan tali yang memiliki panjang 1 meter. Tentukanlah besar gaya tegang tali di titik tertinggi lintasan bola tersebut jika kecepatan pada titik itu adalah 5 meter per second. Oke, di sini tadi disampaikan ada suatu objek berbentuk bola ya, ditahan ya, diputar pada bidang vertikal dengan suatu tali ya, suatu tali yang memiliki panjang 1 meter. Otomatis kalau dia berputar, objek tersebut berputar secara vertikal, maka otomatis panjang tali yang 1 meter itu dia akan menjadi jari-jari lintasan atau jari-jari trajektori dari objek tersebut. Dia akan berputar melingkar seperti ini ya. Jari-jarinya itu, ini gambarnya harus, nah ini ya, jari-jarinya itu tidak lain tidak bukan adalah panjang talinya ya, L sama dengan 1 meter. Benda ini bermassa 2 kg saat berada di titik tertinggi ya, saat berada di titik tertinggi berarti di sini nih ya. Kalau kamu putar dia secara vertikal saat dia berada di titik tertinggi itu di sini. Berapakah besar gaya tegang tali? Oke, saat dia di titik tertinggi, coba kita gambar dulu kemana ke arah gaya beratnya ya. Gaya berat dari objek ini adalah ke bawah ya kan, karena dia menuju ke bawah ya. Ingat ya, gaya berat itu kan dia selalu menuju ke pusat bumi, maka di sini arah gaya beratnya W. Nah kemudian arah gaya sentripetalnya kemana coba? Ayo, arah gaya sentripetal itu dia selalu mempertahankan lintasan objek. Nah, di sini karena ada gaya W ke bawah, oh jangan lupa ada juga gaya tegang tali ya, karena objek ini dia diikatkan pada suatu tali ya, pada suatu tali, maka tentu saja ketika di titik tertinggi ini kemana arah gaya tegang talinya? Selalu menjauhi objek, maka arah gaya tegang talinya sama dengan arah W. Nah, sekarang yang namanya gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju ke pusat lingkaran. Mana pusat lingkarannya? Di sini. Berarti gaya sentripetal untuk objek ini tuh ada 2, ada W dengan T. Karena arahnya sama, maka kita kasih aja di sini Fs-nya itu adalah penjumlahan dari W dengan T ya, alias W plus T. Kamu ditanya berapakah T, maka T langsung aja kita tuliskan sama dengan gaya sentripetal dikurangi dengan beratnya. Gaya sentripetal apa formulasinya? mv kuadrat per jari-jari dikurangi dengan W itu apa? mg. Nah, di sini kan massa ada kan? Massa 2 katanya. Kecepatan saat di titik tertinggi itu 5. Kemana arah kecepatan saat di titik tertinggi? Ya, tergantung kalau misalkan arah mutarnya ke, anggaplah mutarnya ke sini gitu kan. Nah, berarti arah kecepatan kemana? Ke sini. Nih, ini V-nya tuh. Kecepatan itu berapa tadi dibilangnya? 5 meter per second. Berarti 5 kuadrat dibagi dengan jari-jarinya yang tidak lain adalah panjang talinya 1 dikurangi dengan massanya 2 kalikan gravitasi 10, maka jadi 20. 2 dikali 5 kuadrat, 2 kali 25 dibagi 1 ya tetap aja gitu kan, dikurangi dengan 20. 25 kali 2 berapa? 30 sorry ya. 25 kali 2 50. Nah, dikurangi 20 baru hasilnya 30. T itu gaya, maka satuannya apa? Iya, Newton ya. Maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah yang B. Halo sahabat GP Media,
ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik, bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gepmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GEP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GEP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gepmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Lanjut soal berikutnya. Suatu objek berbentuk kubus berada di atas sebuah truk yang sedang bergerak dengan percepatan A. Si truk ini bergerak dengan percepatan A, gitu kan? Tentukanlah A maksimal dalam meter per second kuadrat yang dapat dimiliki truk agar tidak bergerak relatif terhadap truk. Oh, kurang tepat ya. Yang dapat dimiliki truk agar tidak apa yang ini berarti maksudnya ini. Tentukanlah A maksimal yang dapat dimiliki truk agar objek. Nah, kurang objeknya di sini ya. Agar objek tidak bergerak relatif terhadap truk, artinya agar si objek itu kalau kamu lihat dari truk ya, dari sudut pandang truk, ketika kamu berdiri di atas truk dia nggak bergerak gitu kan. Soalnya apa? Kalau misalkan agar objek tidak bergerak relatif terhadap bumi, nggak bisa ya, karena truk si objek itu dia bergerak bersama truk. Otomatis kalau kita mengamatinya di atas bumi, maka kita pasti akan melihat si objek bergerak. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapakah percepatan maksimal yang bisa dimiliki truk agar objek tersebut tidak bergerak relatif terhadap truk. Artinya tidak bergerak saat kita mengamati dari kerangka acuan truk. Jika diketahui massa objek tersebut adalah 3 kg serta koefisien gesek statis dan kinetis antara truk dengan objek berturut-turut adalah 0,7, berarti 0,7 ini mu statis ya, 0,5 ini gesek kinetis. Oke, berapakah A maksimumnya? Nah, di sini ya, kalau kita tinjau, ketika truk ini dia bergerak dengan percepatan ke kanan, kemana kecenderungan objek itu bergerak saat truk dipercepat dengan percepatan A ke sebelah kanan? Yuk, coba kamu bayangkan, kamu sedang berada di atas sebuah angkot yang tiba-tiba ngeng ke depan, ya, tiba-tiba dia dipercepat ke depan. Kemana kecenderungan arah bergerak kamu? Iya, sesuai dengan hukum 1 Newton, kamu akan bergerak bukan bergerak ya, kamu cenderung akan mempertahankan keadaan gerak kamu yang diam, sehingga kamu akan seperti ini di dalam angkot, ya kan? Nah, objek juga demikian ya. Ketika objek ini dia berada di atas sebuah truk yang dipercepat ke kanan, maka dia akan cenderung bergerak ke belakang ya, sama seperti kita yang sedang berada di angkot yang tiba-tiba ngebut ke depan ya, kita akan begini. Nah, sama seperti objeknya, maka kita tahu di situ kecenderungan bergerak objeknya itu adalah ke belakang. Nah, sekarang berarti kalau kita diminta untuk mencari berapakah gaya gesek statis ya, gaya gesek statis berapakah, tentukan A maksimal ya, berarti nah di sini agar si objeknya ini kan tadi kita tahu objeknya ini dia akan bergerak ke sebelah ini kan, ke sebelah kiri ini. Kalau misalkan si truknya tiba-tiba ngeng ke depan gitu kan, agar si objek ini dia tidak bergerak ke sebelah kiri, di sini harus ada gesekan ya kan, harus ada suatu gaya gesekan. Nah, coba kita tinjau di sini kemana arah gaya gesekan kira-kira yang akan dialami si objek ini kalau dia geraknya ke sebelah kiri. Gesekan itu dia selalu melawan arah gerak objeknya, maka gesekannya itu adalah ke arah sini. Ini adalah gaya gesekan. Nah, agar si objek ini dia tidak bergerak, berarti tidak bergerak relatif terhadap truk, maka gaya gesek yang bekerja pada objek ini adalah gaya gesek statis ya, Fs. Nah, sekarang berarti kalau kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada objek ini apa? Gaya-gaya yang bekerja pada objek ini adalah cuma Fs kan? Nah,
agar si objek ini dia tidak bergerak, nah jadi gaya gesek yang bekerjanya itu harus statis. Gaya gesek statisnya itu, karena di sini ditanyanya berapakah A maksimal, maka kita tentukan terlebih dahulu berapakah gaya gesek statis maksimum dari objek ini. Artinya kalau gaya yang diberikan pada objek ini dia lebih dari gaya gesek statis maksimum, maka objek akan bergerak. Nah, sekarang kita tentukan dulu batas maksimum gaya gesek yang harus dilawan oleh suatu gaya kalau ingin menggerakkan objek ini. Nah, berapakah? Nah, coba kita cari pakai rumus yang ini. Mu S dikalikan dengan gaya normal, ya. Maka mu S-nya ini kita tahu 0,7, ya. Gaya normalnya sama dengan mg, massa objek kalikan dengan gravitasi, ya. Nah, berarti sama dengan 0,7 kalikan dengan massa objeknya tadi 3 kg kalikan juga dengan gravitasi 10, ya. Ini coret, ya, 7 kali 3 21. Nah, berarti objek ini hanya boleh menerima gaya sampai 21 Newton agar dia tetap diam. Lebih dari itu dia akan bergerak dan gaya geseknya sudah berganti menjadi gaya gesek kinetis. Nah, sekarang berarti Fs maksimumnya arahnya ke sini nih. Sementara gaya yang diberikan pada objek ini kecenderungannya adalah ke sebelah belakang, ya, si F ini akibat dari dia berada di atas suatu truk tadi. Nah, apa gayanya? Sama dengan ma, massa objek kalikan dengan percepatan objek. Nah, agar si objek ini dia bergerak tetap diam terhadap truk, maka Fs maksimal itu harus sama dengan F. Fs maksimal tadi nilainya 21, F itu A. Nah, maka di sini kita tahu A-nya itu sama dengan 21 per M. M objek diketahui enggak? Oh, ada. M objek tadi sama dengan 3 kg. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 7 meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah yang I, ya. Sederhana kan? Hitung-hitungannya cukup sederhana, ya. Tapi yang harus dipahami itu adalah konsep bagaimana kita memahami fenomena gaya gesek, ya, terutama ketika kita menghadapi suatu objek yang dia bergerak relatif, ya, terhadap truk atau terhadap bumi, gitu ya. Oke, soal berikutnya, suatu batang homogen bermassa M dengan panjang L tersandar di dinding licin berada di atas lantai kasar yang memiliki koefisien gesek statis mu. Oke, sudut theta terbentuk saat batang tepat akan selip. Tentukanlah besar sudut mu. Oke, di sini cukup harus berkonsentrasi, ya, karena cukup kompleks, ya. Sederhana kan, gambarnya sederhana, cuman suatu batang aja, ya. Tapi di sini lumayan kompleks, ya, complicated, ya. Kalau kamu ingin mencari sudut theta, di mana di sini diketahui theta itu terbentuk saat apa? Saat benda itu tepat akan bergerak, tepat akan slip. Jadi theta itu adalah suatu sudut kritis di mana kalau dia udah melampaui theta, ya, atau udah bukan theta lagi, maka dia akan tergelincir, gitu kan, ke sebelah kanan dong, ya. Berarti kan kalau tergelincir, ya, kalau mungkin dia tergelincir ke atas kan, ya, pasti dia ke sebelah sini jatuh, ya. Nah, di sini kita tinjau terlebih dahulu, ya, gaya-gaya yang bekerja pada objek ini, ya, pada batang ini. Nah, di sini berarti kalau dia batang homogen bermassa M, untuk benda bermassa pasti dia memiliki gaya berat. Karena dia batang homogen, maka gaya beratnya itu, ya, adalah di tengah-tengah, ya. Garis kerja gaya berat dari batang homogen adalah di bagian tengah. Maka di sini adalah garis kerja, titik kerja, dan garis kerja gaya mg, ya, atau gaya W aja deh biar singkat, gaya W. Kemudian karena lantainya kasar, maka lantainya tentu dia memiliki gaya gesek. Kecenderungan gerak benda, ya, terhadap lantai, dia akan bergerak tergelincir seperti ini, ya. Nih, ya, maka pergerakannya pasti arah kanan. Berarti kalau pergerakannya ke sebelah kanan, maka gaya gesek kemana? Gaya gesek melawan arah gerak. Maka pada lantai gaya geseknya ke sebelah sini. Ini adalah gaya gesek statis. Kenapa statis? Karena benda ini tepat akan slip. Berarti belum slip. Kalau belum slip berarti gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah gaya gesek statis maksimum. Fs max. Kemudian kita anggap aja ini titik A, ini titik B, boleh, ya, gitu, ya. Ini titik A, titik B, ini titik A. Nah, berarti karena titik A ini dia berkontakan dengan lantai, maka tentu ada gaya kontak, ya, gaya kontak atau gaya normal. Ini kita simbolkan NA, ya. Kemudian karena dia juga berkontakan dengan dinding, maka tentu ada gaya kontak terhadap dinding, namanya NB. Ada 1, 2, 3, 4 gaya. Kemudian
Di sini kita harus ambil suatu sumbu putar. Sumbu putarnya ini boleh di B, boleh di A, ya tergantung. Tapi karena kamu ingin mencari sudut theta, maka kamu tidak akan bisa meletakkan sumbu putar di A, ya karena theta yang kamu cari itu di titik A gitu kan, berdekatan dengan titik A. Sumbu putar itu ya kita letakkan di tempat suatu titik ya, di mana pada titik itu ada gaya yang kita tidak tahu berapa besarnya. Nah, dalam hal ini gaya tersebut adalah NB. NB ini adalah gaya yang kita tidak tahu besarnya, sehingga kalau ada dia akan mempersulit kalkulasi kita. Maka kita letakkanlah sumbu putar kita di titik B sini. Nah, ini titik B menjadi sumbu putar. Nah, sumbu putarnya di titik B, di poin ya. Ini sumbu putarnya bukan di garis tapi di poin, bukan di sepanjang garis. Ini kakak gambar aja biar kelihatan gitu kan, sumbu putarnya di titik B gitu ya. Tapi ini sekali lagi sumbu putarnya berupa titik, bukan berupa garis ya. Sekarang kita lihat ya, karena benda ini dalam keadaan setimbang ya, alias dia belum tergelincir, maka kita bisa pakai hukum 1 Newton ya, untuk sigma F pada sumbu Y itu sama dengan 0. Ada gaya apa aja pada sumbu Y? Ada NA sama ada W ya. Sumbu vertikal tuh ada yang NA, ada W. NA ke atas, W ke bawah, maka dia pasti beda tanda. Maka NA kita kasih positif, misal NW kita kasih yang W kita kasih negatif ya, sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan NA itu sama dengan W itu sama dengan MG. Nah, sekarang kita aplikasikan untuk kesetimbangan ini, sigma torsi sama dengan 0. Ini juga merupakan hukum dari 1 Newton ya, tentang kelembaman ya, di mana di sana tidak terjadi percepatan. Maka di sini kalau kita aplikasikan sigma torsi sama dengan 0, akan kita peroleh, coba kita cek di sini, karena sumbu putar kita di B, maka di sini gaya NB berarti dia tidak berkontribusi apa-apa terhadap torsi, karena B ini, gaya NB ini dia terletak di sumbu putar. Sekarang berarti tinjauan kita hanya W, NA dan Fs maksimum. Nah, sekarang kita mulai dari W terlebih dahulu. Ini berarti sigma torsi ini adalah W ya. Ini W dikali dengan lengan momen untuk gaya W. Ini kita lihat nih, karena W ini kita ambil misalkan searah jarum jam sebagai arah positif. Maka di sini W ini dia akan memutar batang ini searah jarum jam, ya kan? Karena kan batang ini sumbu putarnya di A. Nih kan, kamu berikan arah W yang arahnya ke bawah. Kemana arah muter batangnya? Searah jarum jam. Maka torsi oleh gaya W bernilai positif. Sekarang Fs maksimum, kamu punya sumbu putar di B ya, kemudian kamu berikan Fs maksimum yang arahnya ke sebelah kiri. Nih, kamu berikan gaya ke sebelah kiri, kemana arah muter batangnya? Ya, searah jarum jam juga. Maka kita kasih tanda plus juga di sini. Plus Fs maksimum dikalikan dengan gaya lengan momen untuk Fs maksimum. Nah, sekarang NA ini kamu punya sumbu putar di B, kemudian kamu berikan NA yang arahnya ke atas. Nih, kemana arah muternya? Batangnya. Arah muter batangnya itu ke berlawanan jarum jam. Maka di sini kita kasih minus ya. Minus NA dikalikan dengan lengan momen untuk NA sama dengan 0. Kemudian bagaimana lagi? Nah, kita lihat di sini lengan momen. Nah, di sini kita harus bisa mendefinisikan lengan momen. Apa definisi lengan momen? Jangan lupa, lengan momen itu adalah suatu garis yang ditarik tegak lurus dari garis kerja gaya ke sumbu putar. Sekali lagi, lengan momen itu apa? Lengan momen itu adalah suatu garis yang ditarik tegak lurus dari garis kerja gaya ke sumbu putar. Sumbu putar kita di mana? Di B. Kalau kamu ingin mencari lengan momen untuk gaya W, maka kita harus perpanjang garis kerja gaya W ini. Nah, ke sini. Nah, ini adalah garis kerja gaya W. Berarti lengan momen itu adalah garis yang ditarik tegak lurus dari sumbu putar dari B tegak lurus ke garis kerja gaya W. Berarti mana? Ke sini nih. Nih. Nah, berarti ini ya, garis ini tuh adalah lengan momen untuk gaya W. Berapakah panjangnya? Kita lihat di sini ya. Kita analogkan dengan bagian bawah sini nih. Ini kan theta, berarti ini juga theta. Sekarang karena bagian kita ingin mencari bagian subvert ini aja nih ya.
Seuprit LW aja ini ya, sama dengan bagian bawah ini. Bagian miringnya ini adalah setengah L. Ya, ini adalah setengah L. Maka yang LW ini lengan momen untuk gaya W ini adalah setengah L cos theta. Karena apa? Karena bagian sini itu dia adalah bagian samping dari theta. Ya, maka W ini adalah LW ini adalah sama dengan setengah dari L dikalikan dengan cos theta. Terus Fs maksimum, apa rumus Fs maksimum? Dia bilang tadi apa? Dia bilang tadi bahwasannya koefisien gesek statisnya itu mu. Nah, yang namanya Fs maksimum itu adalah mu dikalikan dengan n, ya. Karena di sini gaya gesek statisnya itu dia bekerja pada ujung A aja, maka di sini menjadi mu dikalikan dengan na. Ya, maka di sini Fs maksimum itu adalah mu dikalikan dengan na. Nah, yang mana lengan momen untuk gaya Fs maksimum? Ya, Fs statis maksimum. Coba kita perhatikan lagi. Garis kerja gaya Fs maksimum ini ke sini. Nih. Nah, yang mana garis yang ditarik tegak lurus dari sumbu putar ke garis kerja gaya yang mana? Oh, sumbu putar di B. Garis kerja gaya Fs maksimum di bawah. Maka garis yang ditarik tegak lurus dari sumbu putar ke garis kerja Fs maksimum itu adalah ke sini. Nah, ke bawah sini. Nah, si panjang ini itulah ya, si panjang ini adalah lengan momen untuk gaya Fs maksimum ya. Panjangnya berapa? Nah, sisi miringnya berapa? Sisi miringnya itu L ya. Karena lengan momen untuk Fs maksimum ini dia di bagian depan theta, maka tentu saja L Fs maksimum itu adalah L sin theta. Ya, tuliskan di sini L sin theta dikurangi dengan Na. Nah, lengan momen untuk gaya Na yang mana? Yang ini. Coba kita lihat di sini. Na ini garis kerja gayanya kita perpanjang ke sini. Nah, ini kan karena Na ini arahnya ke atas ya, maka garis kerja gayanya juga ke atas sama ke bawah gitu kan. Garis mana yang ditarik tegak lurus dari titik sumbu putar ke garis kerja gaya Na? Oh, berarti yang ini nih. Nah, dari sini ke sini. Dari sini ke sini itu adalah lengan momen untuk gaya Na. Berapa berarti lengan momennya? Sama dengan ya, karena ini adalah bagian samping ya dari theta ya, analog dengan bagian bawahnya ini, maka LNA ini adalah sama dengan L dikalikan dengan cos theta. Maka di sini kita dapatkan L cos theta sama dengan 0. Nah, harus bersabar emang ya kalau mengerjakan soal-soal begini ya. Tuh ya, coba kita kerjakan bareng-bareng. W itu ya, coba kita lihat di sini ya. W dikalikan dengan setengah, berarti setengah W L cos theta ya, tambah mu, sabar ya. Na tadi apa? Tadi kita ingat udah dapat tadi Na ya. Na-nya sama dengan W. Ya, maka di sini kita ganti aja. Mu dikalikan dengan W dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta dikurangi dengan Na-nya juga ada, berarti ganti dengan W dikalikan dengan L dikalikan dengan cos theta sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini L-nya ada ya, L-nya semuanya ada, berarti coret. W sama coret. Nah, tinggallah tersisa setengah cos theta dikurang tambah mu sin theta kurang cos theta. Setengah cos theta kurang cos theta ini 0 bukan 6 ya. Oke, setengah cos theta kurang cos theta berarti minus setengah cos theta ya, tambah dengan mu sin theta. Nah, ini kakak tulis di bawah sini. Berarti sama dengan 0 ya. Berarti mu sin theta itu sama dengan setengah cos theta. Nah, pindahkan sin dengan cos. Jadi sin theta per cos theta itu sama dengan 1/2 mu. Apa sin theta per cos theta? Ya, tangen theta. Nah, sama dengan 1/2 mu. Oke, berarti kalau kita cek di sini theta tangan theta sama dengan 1/2 mu. Maka kalau kamu ditanya berapakah sudut theta, theta itu berarti tangan inverse dari 1/2 mu. Nah, ada apa enggak?
tangan inverse /2 mu. Oh, ini tangan inverse mu, oh bukan, berarti pasti kotangan ini ya. Karena tangan inverse /2 mu nggak ada, jangan khawatir. Jangan lupa tangan itu kan sama dengan seperkotangan. Maka kalau tangannya sama dengan 1/2 mu, kotangan theta itu sama dengan 2 mu. Nah, maka theta itu sama dengan kotangan inverse dari 2 mu ya. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebuah sistem terdiri dari suatu pegas berkonstanta K yang ditautkan dengan sebuah objek balok berosilasi harmonik sederhana di atas suatu bidang licin. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku pada sistem ini. Oke, benar apa enggak nih? Kalau sebuah sistem terdiri dari suatu pegas yang ditautkan dengan sebuah objek balok berosilasi harmonik sederhana. Ingat ya, kalau harmonik sederhana atau gerak harmonik sederhana itu berarti kan pada osilasinya itu ya dia tidak ada gesekan. Ini licin. Berarti kalau licin bagaimana pergerakannya? Pergerakannya akan sama terus ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Tidak berhenti-berhenti ya. Tidak ada berhenti-berhenti ya, terus bergerak sebelum ada gaya eksternal yang menghentikannya. Nah, itu kalau untuk gerak harmonik sederhana. Maka ketika GHS karena tidak ada gesekan, maka di sana tidak terdapat suatu gaya non konservatif ketika GHS ya, ketika harmonik sederhana. Karena tidak ada gaya non konservatif seperti gesekan di GHS, maka sistem pada GHS itu dia berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik yang satu sama dengan energi mekanik yang kedua. Misal energi mekanik satunya itu ketika dia di sini ya, EM1 ini, kemudian dia geraknya berosilasinya lagi ke sebelah sini penyimpangannya gitu kan. Nah, ini berarti EM2. Nah, ini sama EM2 dengan EM1 ini ya untuk harmonik sederhana. Maka pernyataannya benar ya, sebab gaya non konservatif akan mendisipasikan energi mekanik yang ada pada sistem sehingga keadaan energi menjadi tidak terkonservasikan. Ini benar juga. Gaya non konservatif, kalau suatu sistem itu dia ada suatu gaya non konservatif, maka gaya non konservatif itu dia akan sifatnya mendisipasikan energi. Artinya apa? Dia akan menghilangkan energi awal yang dimiliki oleh sistem tersebut. Misal, dia punya pegas, kamu tekan ya sejauh berapa gitu kan, sejauh X, kemudian kamu lepaskan dan ada gesekan. Berarti ada gaya non konservatif. Maka gesekan itu dia akan menghilangkan sedikit demi sedikit energi awal yang tadi kamu berikan kepada objek itu ketika kamu tekan tadi di awal. Nah, ya gitu. Maka yang akibatnya juga benar. Tapi apakah dia berhubungan? Enggak, ya. Tidak berhubungan. Karena apa? Ya kurangnya hubungannya gitu kan. Karena kalau misalkan dia non kayak apa? Tadi kan si sistem yang tadinya kita tinjau di bagian sebab itu dia adalah sistem yang konservatif, ya, tidak ada gaya non konservatif di sana. Mungkin kalau misalkan dia pernyataannya itu sebabnya itu benar dan dia berhubungan dengan alasannya gitu, mungkin seperti ini alasannya, sebab gaya konservatif itu akan membuat kalau sistem itu hanya bekerja gaya konservatif saja ya, maka yang namanya kekekalan energi mekanik akan berlaku. Artinya energi mekanik pada sistem itu akan kekal. Tapi di sini dia tidak berhubungan dengan bagian akibatnya, karena akibatnya malah ngomongin gaya non konservatif yang tidak ada di sistem tadi gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Suatu objek bermasa M dijatuhkan dari ketinggian H1 menuju lantai gitu ya. Ini cek H1. Kemudian memantul kembali hingga ketinggian H2. Oke. H2 dengan dimana H2 itu adalah sama dengan ketinggian awal, maka H2 ini di sini. Oke. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? 1. Tumbukan yang terjadi bukan tumbukan elastik. Salah ya. Karena apa? Kalau H2-nya itu sama dengan H1-nya, maka energi kinetik ketika dia sebelum menumbuk ya, dengan ketika dia setelah tumbukan ya, sesaat setelah tumbukan, atau anggap aja Eka aksen gitu ya, ini bukan Eka 1, ini Eka aja, ini Eka aksen gitu ya, maka Eka-nya itu sama dengan Eka aksen. Nah, di sistem yang seperti ini, maka kalau energi kinetiknya konstan, itu adalah tumbukan yang elastik, karena
energi kinetiknya terkonservasikan. Ya, maka satu dia salah. Ya. Yang nomor 2, ada gaya non konservatif yang mendisipasi energi total objek tersebut. Ini juga salah. Kalau dia adalah tumbukan yang dia elastik, ya, maka tidak ada gaya yang non konservatif di sana. Kalau misalkan dia ada gaya non konservatif di sana, ya, maka ketinggian H2-nya itu nggak akan sama dengan H1-nya. Misalnya, walaupun dia EK-nya sama dengan EK aksen, tapi kalau dia kembali lagi ke H2, maka di sini tidak ada gesekan udara, ya. Karena kalau ada gesekan udara, maka ketinggiannya itu tentu akan berkurang. Ya, walaupun tumbukannya itu adalah tumbukan yang elastik. Nah, maka itu tumbukan yang terjadi bukan tumbukan elastik, tapi elastik, ya. Tumbukannya tumbukan elastik dan tidak ada gaya non konservatif. Yang ketiga, terdapat bunyi, panas atau bentuk energi lain yang dihasilkan tumbukan tersebut. Ini juga salah. Karena tumbukannya itu dia terkonservasikan energi kinetiknya, maka tidak ada energi kinetik yang diubah menjadi bentuk lain, sehingga semuanya dikonversi menjadi kecepatan lagi. Ya, makanya tidak ada bentuk energi lain, ya, yang dihasilkan dari tumbukan tersebut. Oke. Nah, yang keempat, energi kinetik sebelum dan setelah tumbukan terkonservasi. Nah, ini baru benar. Maka yang benar cuman yang 4 saja. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat soal-soal mandiri lainnya dan pembahasannya, jangan lupa pantengin terus di GEP Media Channel. Terima kasih.